Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas B Indralaya yang beranggotakan saya sendiri Rici Arya Hidayatullah. Saya Melateti Anggini. Saya Nadila Sapitri. Jadi pada video kali ini kami akan membahas proses terjadinya glikogenesis dan glikogenolisis pada makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Tujuan: mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikogenesis dan glikogenolisis. Prosedur proyek: 1. Baca dan pahami materi tentang proses glikogenesis dan glikogenolisis. 2. Amati bagaimana proses glikogenesis dan glikogenolisis terjadi pada makhluk hidup. 3. Cari bagaimana proses glikogenesis dan glikogenolisis yang terjadi pada makhluk hidup. Dan yang keempat, buatlah dan edit video semenarik mungkin. Bahan atau objek yang digunakan. Adapun objek yang kami gunakan pada video kali ini adalah yang pertama, gambar dari internet terkait rangkaian proses sintesis glikogen, dan yang kedua, gambar dari internet terkait degradasi glikogen. Materi singkat. Glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa. Sintesis dan degradasi glikogen diatur dengan hati-hati sehingga glukosa yang cukup tersedia untuk kebutuhan energi tubuh. Baik glikogenesis dan glikogenolisis dikendalikan terutama oleh 3 hormon, insulin, glukagon, dan epinefrin. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Apabila terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya beberapa saat setelah makan, maka pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar, tidak ada asupan makanan, kadar gula dalam darah menurun, gula diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa, yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Pembahasan A. Glikogenesis. Sintesis glikogen terjadi setelah makan, ketika kadar glukosa darah tinggi. Telah lama diketahui bahwa konsumsi makanan berkarbohidrat segera diikuti oleh glikogenesis hati. Sintesis glikogen dari glukosa 6-fosfat melibatkan rangkaian reaksi berikut. Yang pertama, sintesis glukosa 1-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah secara reversibel menjadi glukosa 1-fosfat oleh fosfoglukomutase, suatu enzim yang mengandung gugus fosforil yang terikat pada residu serin reaktif. Gugus fosforil enzim dipindahkan ke glukosa 6-fosfat membentuk glukosa 1,6 bifosfat. Saat glukosa 1-fosfat terbentuk, gugus fosforil yang melekat pada C6 ditransfer ke residu resin enzim. 2. Sintesis UDP glukosa. Pembentukan ikatan glikosidik adalah proses endergonik. Derivatisasi gula dengan gugus pergi yang baik memberikan kekuatan pendorong untuk sebagian besar reaksi transfer gula. Untuk alasan ini, sintesis gula nukleotida adalah reaksi umum yang mendahului transfer gula dan proses polimerisasi. Glukosa uridin difosfat atau UDP glukosa lebih reaktif daripada glukosa dan ditahan lebih aman di tempat aktif enzim yang mengkatalisis reaksi transfer, yang disebut sebagai kelompok glikosil transferase. Karena UDP glukosa mengandung 2 ikatan fosforil, maka sangat reaktif. Pembentukan UDP glukosa yang nilai energi bebasnya mendekati 0 adalah reaksi reversibel yang dikatalisis oleh UDP glukosa pirofosforilasi. Namun, reaksi didorong sampai selesai karena pirofosfat atau PPI segera dan irreversibel dihidrolisis oleh pirofosfatase dengan kehilangan energi bebas yang besar, yaitu minus 33,5 kJ per mol. 3. Sintesis glikogen dari UDP glukosa membutuhkan 2 enzim A. Glikogen sintase yang mengkatalisis
transfer gugus glukosil dari UDP glukosa ke ujung glikogen yang tidak mereduksi. Dan yang B, amilo 1,4 menjadi 1,6 glukosil transferase atau enzim percabangan yang menciptakan ikatan 1,6 untuk cabang-cabang dalam molekul. Enzim glikogen sintase memutus ikatan ester dari UDP glukosa dan membentuk ikatan glikosidik 1,4 antara glukosa dan rantai glikogen yang sedang tumbuh. B. Enzim percabangan bertanggung jawab untuk sintesis 1,6 ikatan dalam glikogen. Glikogenolisis. Degradasi glikogen memerlukan dua reaksi berikut. Yang pertama, penghapusan glukosa non-reduksi dari ujung glikogen. Glikogen fosforilase menggunakan fosfat organik atau PI untuk memotong ikatan alfa 1,4 pada cabang luar glikogen untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat. Glikogen fosforilase berhenti ketika mencapai 4 residu glukosa dari titik cabang. Sebuah molekul glikogen yang telah terdegradasi ke titik cabangnya disebut dekstrin batas. Yang kedua, hidrolisis ikatan glikosidik alfa 1,6 pada titik cabang glikogen. Amilo alfa 1,6 glukosidase juga disebut enzim pemutus cabang, memulai penghilangan 1,6 titik cabang dengan mentransfer 3 terluar dari 4 residu glukosa yang melekat pada titik cabang ke ujung non-reduksi terdekat. Kemudian pemutusan residu glukosa tunggal yang melekat pada setiap titik cabang. Produk dari reaksi terakhir ini adalah glukosa bebas. Glukosa 1-fosfat, produk utama glikogenolisis, dialihkan ke glikolisis dalam sel otot untuk menghasilkan sel untuk kontraksi otot. Dalam hepatosit, glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa oleh fosfoglukomutase dan glukosa 6-fosfatase yang kemudian dilepaskan ke dalam darah. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Gambar degradasi glikogen. Glikogen fosforilase mengkatalisis pemutusan residu glukosa dari ujung rantai glikogen yang tidak mereduksi untuk menghasilkan glukosa 1-fosfat. Dalam ilustrasi ini, satu residu glukosa dikeluarkan dari masing-masing dari dua ujung yang tidak mereduksi. Pemutusan residu glukosa berlanjut sampai ada 4 residu pada titik cabang. Kesimpulan, glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Sedangkan glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Sintesis glikogen dan glukosa 6-fosfat melibatkan rangkaian reaksi yaitu sintesis glukosa 1-fosfat, sintesis UDP glukosa atau pembentukan ikatan glikosidik melalui proses endergenik, dan sintesis glikogen dari UDP glukosa. Sementara degradasi glikogen memerlukan dua reaksi yaitu penghapusan glukosa non-reduksi dari ujung glikogen dan hidrolisis ikatan glikosidik alfa 1,6 pada titik cabang glikogen. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.